Tuh, di satu belajar ya. Kita melihatnya bahwa kita itu umat NU untuk semuanya. Uang apa sego berkat? Sego berkat. DPR apa Mudin? Mudin. Five Names Pan Kajamanau, Bisa Bino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini saya kedatangan tamu dari Lazisnu. Beliau adalah orang yang top, beliau adalah orang yang hebat. Karena kebetulan kita tadi mengadakan peduli bencana alam dan kirim doa muassis NU dan keluarga besar SMI Pancasila. Uang donasinya nanti kita serahkan ke Lazisnu. Dan untuk lebih lengkapnya kita langsung aja ngobrol. Yang pertama, beliau adalah Abah Saiku. Kalau kita lihat di sini, beliau luar biasa, tenaga ahli P3MD Kementerian Desa Kabupaten Sidoarjo, Pak. Ketua Lazisnu Krian dan juga ketua tim Kartanu Krian. Dan ternyata jenengan juga alumni SMI Pancasila nih. Iya. Terus gimana mengatur jadwal di Lazisnu, terus di mana Kementerian Desa, terus di tim Kartanu? Ini gimana cara ngatur jadwalnya, Pak? Ya, alhamdulillah selama ini kita bisa atur waktu lah. Jadi kebetulan saya kan di Krian, jadi di Lazisnu juga masih di kecamatan, di level kecamatan. Dan kalaupun kami ada di kabupaten yang mungkin di jam-jam dinas kita berdinas, kalau sudah dilepas itu kita usahakan untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Oke, yang berikutnya ini lagunya Gigi nih, Kunci Surga. Ibu Miftahul Jannah. Iya. Beliau ini kesibukannya kuliah PM dan juga sekbid penggalangan dana di Lazisnu. Alhamdulillah beliau juga wali murid dari SMB Pancasila juga. Gimana tuh cara ngatur waktu ya, guru juga ngatur apa, keluarga, masak, terus ngeramuti anak sampai terjun juga di Lazisnu ini. Bagaimana cara ngaturnya? Ya, alhamdulillah. Seperti yang sama disampaikan Pak Saifu tadi, kita tetap domisilinya juga di Krian. Kalau secara untuk mengatur rumah tangga dan sebagainya itu memang sudah mungkin naluri seorang ibu, ya. Ya sudah ada proporsi waktunya masing-masing. Dan alhamdulillah di lain kesibukan rutin itu tetap bisa berkhidmat di NU. Tapi nggak pernah ada protes dari anak ibu ya? Kalau ya, selama ini tidak ada. Kalau Pak Saifu sendiri? Selama ini sufa-sufa. Saling memahami, juga buku, juga aktif privataya, jadi kita tahu sama-sama di NU juga. Alhamdulillah. Oke, dari Pak Saifu sendiri sudah berapa tahun berkecimpung di Lazisnu, Pak? Alhamdulillah kita sama dengan masa hikmahnya pengurus MPCN Krian, jadi kita dimulai di 2017. Oh. Lazisnu MPCN Krian baru ada ya di 2017. Dalam waktu 4 tahun ini kita juga berusaha untuk selalu berinovasi, memperbaiki hal yang memang perlu dikembangkan. Berarti sama ya? Ibunya juga 2017. Move ini saya di tahun berikutnya, sekitar tahun 2019. 2019. Karena awal terbentuk Lazisnu itu insya Allah masih di motoris dari seluruh pengurus MBC. Ketika setelah ada PKPNU, baru itu pengurus Lazisnu dibentuk dari seluruh Banom. Dan saya termasuk utusan dari Fatayat. Berarti secara struktural ada PKPNU-nya dulu. Iya, jadi pendidikan kader itu memang sudah menjadi kewajiban semua kader yang berkhidmat di struktural. Tidak ada struktural sebenarnya, semuanya lah. Kemarin memang fokusnya di struktural. Jadi kita ini sudah dipastikan sudah berbayat dan sudah lulus. Jadi khidmatnya tidak boleh
menurun, harus selalu bersemangat. Selalu bersemangat. Ya, alhamdulillah. Terus tentang Lazis ini, Pak. Iya. Peran Lazis sebagai panom NU itu seperti apa, Pak? Apakah hanya melulu mencari dana terus untuk bantuan bencana, masjid, anak yatim, fakir miskin itu seperti apa? Iya. Jadi Lazis ini lembaga yang ada di tingkat, kalau di MWCNU di level kecamatan. Jadi kita ini tetap bergerak di bidang sosial keagamaan. Kita punya 4 pilar ya, 4 pilar kegiatan, ditambah satu pilar tambahan. 4 pilar itu apa? Yang pertama namanya NU Smart atau NU Peduli Pendidikan. Jadi bagaimana kemudian Lazis ini bisa memberikan penguatan kepada nabiyin utamanya dan masyarakat pada umumnya tentang kependidikannya, masa depannya dan sebagainya, itu masuk di NU Smart. Nah, yang kedua NU Care atau program pendidikan peduli kesehatan. Jadi bagaimana kesehatan masyarakat ini dengan hadirnya Lazis terbantu. Meskipun kita tidak bisa menanggung, minimal kita membantu. Meskipun masyarakat sekarang sudah ada BPJS dan sebagainya, tapi kita di celah-celah tertentu masyarakat di bidang kesehatan masih butuh. Yang ketiga terkait dengan NU Trainer atau di bidang peduli kewirausahaan. Jadi bagaimana penguatan ekonomi umat, utamanya UMKM yang usaha mikro kecil dan menengah, dan kebanyakan ada di Nahdien. Ini kemudian bisa dikuatkan ya dengan penyertaan bantuan modal dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat terkait dengan peduli bencana. Peduli bencana ini bagaimana kemudian kita hadir di tengah-tengah bencana yang sering terjadi di Ibu Pertiwi ini, karena kita tahu bahwa negara kita kan rentan ya dengan bencana alam ya, baik itu gunung meletus, banjir dan sebagainya. Berikut juga bencana non-alam. Bencana alam itu termasuk pandemi COVID, ini termasuk bencana non-alam. Jadi Lazis hadir di sini. Itu 4 pilarnya, dan ada satu pilar tambahan yaitu penguatan kelembagaan atau ulama. Jadi bagaimana NU secara struktural ini dikuatkan. Ibaratnya kita ini kan dinas pendapatannya kan begitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana dari Lazis kita akan support untuk kegiatan penguatan kelembagaan atau ulama. Berarti memang lengkap ya, selain hanya peduli pendidikan, kesehatan, UMKM, termasuk bencana alam. Terus untuk uangnya ini dari mana, Pak? Iya. Untuk ngurusi semuanya ini, Pak. Jadi kita lembaga ambil zakat, infak dan sedekah. Fokus kita memang di infak ya. Yang lebih keren kita gerakan koin NU Peduli. Bahkan NU Peduli ini memberdayakan gerakan infak yang berbasis masyarakat dengan memanfaatkan mungkin dari hal-hal yang kecil, karena kita tahu bahwa kebiasaan berinfak dan bersedekah kadang-kadang masyarakat nunggu uang banyak nih, nunggu kaya nih ya. Kita sedang melakukan pembelajaran bisa dimulai hal yang kecil dari uang rupiah yang koin katakanlah 500 rupiah. Maka sebaliknya kita di Lazis ini one day 1000, artinya sehari 1000. Nah, yang sehari 1000 ini kita gelorakan dari sampai di tingkat ranting, bahkan ranting dengan gerakan kotak koin. Jadi ada semacam kaleng di tiap rumah warga, kemudian sisa belanja dengan koin belanja bisa dimasukkan di koin. Kekuatan itu dulu. Kalau yang zakat masih belum bisa maksimal, mungkin masih banyak dihandle di BCN, di MC, di koinnya tadi. Berarti masalah tentang koin tadi, Pak, apakah ada koordinator per desa atau per jamiah tahlil atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi kita di tingkat ranting ada struktur namanya UGSIS ranting. Jadi UGSIS Lazis NU ranting. Jadi di sana ada kepengurusan yang sama persis seperti yang di MWCN. Ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang. Mereka menyasar kegiatan-kegiatan seperti jamiah Yasin, jamiah tahlil dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya di tingkat basis desa atau ranting. Ini jalan. Jadi mereka mengkoordinir gerakan koin juga. Jadi ini sudah cukup berhasil di beberapa ranting ya. Kemudian melaksanakan 4 pilar kegiatan tadi untuk penguatan yang sudah kami sebutkan. Kalau Ibu, bagaimana dengan koin NU? Apakah ibu-ibu jamiah tahlil itu merasa keberatan?
selama ini tidak ada yang merasa keberatan. Sebenarnya kalau memang istilahnya untuk pengumpulan uang receh yang paling gampang, paling tekun, utun itu di ibu-ibu. Oh, malah iya. Selama ini ibu-ibu itu banyak yang tiap per rumah kan kita kasih kaleng satu-satu, nanti setiap bulan kita kumpulkan jadi satu. Untuk teknisnya ada yang diambil per rumah, ada yang ketika jam'iyah dibawa jadi satu, dikumpulkan, dihitung bersama. Itu diserahkan ke masing-masing ranting. Yang paling enak sesuai ranting itu apa, yang penting tidak memberatkan, gitu aja. Itu diambilnya per bulan sekali atau? Per bulan sekali. Oh, per bulan sekali. Terus yang paling menarik di sini Bu, kan kadang ibu kok bisa menyisakan uang koin timbangan kayak itu Lombok anggur kayak koin ini kok bisa ada rasa kepedulian gitu? Ada rasa kepedulian. Kita kan ada tim dakwah. Tim dakwah itu intinya yang memberi penguatan kepada ibu-ibu ketika waktu jam'iyah, ya pokoknya diberi penguatan bagaimana, sejauh mana manfaatnya sedekah. Insya Allah hatinya ibu-ibu sudah terketuk daripada ya, insya Allah sudah terpanggil semuanya. Dan alhamdulillah, walaupun dalam satu kecamatan Krian ini juga belum semua desa yang berjalan, tapi sudah ada yang berjalan. Terus tentang koin NU tadi Pak, kira-kira yang dalam satu bulan dapat berapa Pak kira-kira? Jadi ada porsi pembagian. Jadi perolehan koin itu karena ini kekuatannya ada di tingkat ranting atau desa, maka porsinya hanya kita kembalikan ke desa itu atau ke ranting. Jadi dengan porsi perolehan 60% untuk ranting. Kita kembalikan penuh ke ranting karena untuk menguatkan di tingkat ranting. Yang 40% masuk baru ke tingkat MPJ karena nanti juga kita ada porsi ke PJNU. Tapi yang terpenting dari perolehan itu memang variasi dari tiap-tiap ranting, ada yang sebulan itu 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang di bawah itu, ada yang masih minim dan sebagainya. Tapi secara umum itu bisa memberikan manfaat bagi umat, utamanya di basis desa, basis ranting. Atau bahkan ada yang anak ranting. Anak ranting itu sudah jalan, ada yang sudah jalan di tingkat lingkungan atau RW kalau basis anak ranting. Nanti selain ranting juga ada anak ranting, iya, ada yang anak ranting. Berarti kalau saya anggap ini sudah nggak perlu proposal lagi Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah selama ini sudah mulai kemandirian umat. Jadi kemandirian RU sudah ada lah. Dari kalau mau tahu dulu kita kegiatan masih ribut dengan warga besar. Sekarang Insya Allah kalaupun ada sudah kita bisa minimalisir. Terus adakah donatur tetap Pak untuk Lazismi ini? Ya, donatur tetap ada, tapi memang tidak banyak karena fokus kita masih di pemberdayaan koin dulu. Kalau ada donatur tetap ada sih di program-program tertentu. Jadi memang kita mau kemarin kita mau renovasi rumah gitu, rumah keluarga miskin, kita buka donasi, ada donatur yang mungkin menyumbang. Dan itu bisa sekarang kan caranya membatasi, ada yang dari luar kota dan sebagainya. Per program ya, kita mau program apa kita publish seperti kemarin kita peduli bencana nih. Kalau bencana kan kita ngomong levelnya tidak hanya di Krian tapi ada di luar. Kita buka donasi, misal tahun kemarin ada karhutla, kebakaran hutan dan lahan di luar Jawa yang di Sumatera dan Kalimantan, kita buka donasi. Donaturnya ada yang dari luar. Kan kita maskernya waktu masih belum ada pandemi, jadi masker tidak semahal sekarang ya. Kalau dulu kita masker karena ada asap begitu ya. Kita kirim sejumlah masker ya ke 2 provinsi ya. Terus yang saya sampai heran tahun berapa itu? 2017 atau berapa ya? Sampai ke Lombok itu Pak ya? Iya. Jadi kalau ke Lombok, kalau kita kebetulan kalau sudah lintas wilayah di atas provinsi atau bahkan lintas kabupaten ya, itu kita menyerahkan ke tingkat PJ. Di sana juga ada tim yang lebih terintegrasi begitu ya, karena Lazismi kan nggak bisa kerja sendiri, terintegrasi dengan bank yang lainnya. Jadi kalau dari luar lintas itu kita biasanya bersama-sama dengan yang lebih level yang lebih tinggi. Saya tertarik Pak tentang peraturan tadi Pak. Peduli pendidikan ini untuk anak yang juara atau anak yang kurang mampu atau seperti apa?
Jadi peduli pendidikan ini sementara kita fokus bagi keluarga duafa. Keluarga duafa. Di sana tadi untuk beasiswa ya kemarin kita salurkan meskipun tidak banyak tapi minimal kita sudah memulainya dari mulai TK, RA ya, MI, SMP dan Alia ya, Alia yang dalam lingkungan ma'arif ya. Kita juga memberikan bantuan seperti bantuan beasiswa kuliah, tapi kita kerjasama dengan PWNU. Kalau sudah kuliah begini kan biayanya besar ya. Jadi kita kebetulan di PWNU, Rasisme PWNU ada program beasiswa santri dan mahasiswa. Kita dapat kuota dari sana kita salurkan salah satu pesantren. Iya, terus pastinya santri kita kerjasama sama pesantren. Kalau peduli kesehatan Pak, Iya. untuk orang sakit atau khusus yang jamaah yang donasi atau seperti apa? Kalau sakit ini memang kita selektif ya karena orang sakit memang banyak ya. Iya, Kita harus mengcover semuanya karena Iya. kita mampu. Apalagi kalau corona. Iya. Jadi kebetulan kemarin ke bidang kesehatan kita fokus masih perang pandemi ya, di pandemi ini kita fokus di apa ya, disinfektasi, pencegahan seperti itu. Kita kemarin melakukan penyemprotan ke semua masjid, semua lembaga pendidikan, semua pesantren. Bahkan yang menarik menurut saya tuh kita juga diminta di salah satu gereja. Di sana gereja Pak ya. Kita melihatnya bahwa kita tuh umat NU untuk semuanya. Itu peduli untuk semua. Jadi itu pengalaman menarik bagi saya sebenarnya sih ketika masuk gereja mengawal tim menyemprot itu ya. Jadi meskipun waktu itu bersama-sama dengan Satgas Covid MBCNU, jadi kebetulan saya juga ketuanya merangkap jadi ketua dengan ketua lain sih juga ketua Satgas. Jadi kita melayani. Oh ternyata gereja seperti ini. Berarti manfaatnya bukan hanya untuk umat Islam, tapi non Muslim juga. Betul. Itu disambut dengan bagus oleh jamaah di sana ya, oleh pengurus sana, NU yang mereka bilangnya NU luar biasa. Terus tentang UMKM Pak, UMKM diberikan kepada siapa saja? Iya. Jadi bantuan modal usaha UMKM, usaha mikro kecil menengah ini diberikan kepada jamaah Nahdlatul Ulama. Kita kemarin memberdayakan ibu-ibu muslimat, menyangkakan usaha kecil mikro banyak ibu muslimat. Jadi kita ajak ibu muslimat siapa yang kira-kira berhak menerima. Kita mendapatkan rekom dari beliau-beliaunya ini Pak, dari si ACB-nya. Juga dari Fatayat siapa yang punya usaha yang berhak untuk ini, kita dapat rekom nama. Dari Ansor juga, dari Ibnu IPPNU juga. Dari semua BNU kita libatkan, bahkan dari ranting, dari usulan ranting siapa. Jadi semua kita berikan. Dan nanti secara bertahap nanti kita juga kembangkan di tahun ini 2021 menyasarnya lebih luas, penerimanya lebih banyak. Semoga masukannya juga lebih banyak. Dari muslimat sendiri Bu, kira-kira usahanya apa saja Bu yang telah dibantu oleh Rasisme? Yang pertama dari ranting Terung Wetan itu Ibu Sarofa, usahanya membuat kerupuk. Jadi beliau memang juga aktif di muslimat, karena sementara kita untuk memberi modal usaha bagi yang berhak menerima juga dilihat juga keaktifannya beliau. Terus ada yang usaha pembuatan souvenir, hantaran lamaran dan sebagainya, sekitar periwet itu loh. Itu juga dari Ibu Muslimat, dari Tropodo Ibu Anawardia, dan juga dari Ibu Khairiyah Kebawaran tuh usaha membuat tas dari SpongeBob, kain SpongeBob untuk tas berkatan, tas dan sebagainya itu. Dan insya Allah memang mereka itu benar-benar sudah tepat sasaran, karena ketiganya itu termasuk single parent juga, sehingga dia punya usaha seperti itu. Berarti memang ada tim khusus yang mencari. Rekom itu di para panon tadi kan, dia lebih tahu kasus di bawah, jadi kita masukkan. Kalau kita sendiri buat keputusan nanti khawatirnya nggak bisa. Jadi mesti kita minta pertimbangan beliau-beliau yang ketua muslimat bagaimana ini jamaahnya, yang mana yang boleh dibantu. Seperti itu kan Fatayat, Ansor dan Ibu ini. Oke, yang terakhir Pak, tentang Pak Pilar tadi yang terakhir peduli bencana.
apakah ini tadi kan ada bencana alam dan non alam. Iya. Ya. Terus yang kemarin puting beliung itu berupa apa Pak sebenarnya? Kalau puting beliung ini saya kira sama seperti bencana yang lainnya. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi kita mesti menggandeng kalau bencana biasanya lebih banyak teman-teman Ansor, namanya punya pasukan khusus untuk itu. Jadi kegiatannya satu ya rehab rumah yang terkena terdampak ya. Yang kedua pemulihan ekonominya. Jadi kemarin pemulihan ekonominya apa? Bantuan modal usaha. Rehab berupa apa? Rehab rumah yang terdampak. Nah itu nanti oleh teman-teman Ansor, oleh teman-teman yang lainnya, yang khusus untuk. Tapi kita juga punya LPBI loh ya. Jadi khusus bencana sebenarnya logonya di LPBI. Kita Lazis ini supplier dana aja. Seperti itu. Jadi LPBI sebagai leading sektor untuk penanganan bencana dimanapun saya kira begitu. Berarti selain hanya di rehab juga ada penguatan ekonomi ya. Diberikan modal usaha. Betul. Jadi untuk yang punya usaha kecil kita berikan untuk itu. Pertanyaan berikutnya Pak. Tentang kegiatan Lazis itu tadi sudah disampaikan. Terus kira-kira ruang lingkup pendistribusiannya ini wilayah Krian oke. Terus wilayah luar Krian oke. Kira-kira untuk wilayah selain itu tadi mungkin ke Palestina atau ke itu ada nggak terbesit? Iya, atau Suriah? Betul. Jadi sementara ini kita fokus di kalau kita Lazis kecamatan ya levelnya di kecamatan, kita memberdayakan di level kecamatan. Ketika tapi ada kegiatan bencana alam yang di luar kita mesti koordinasi dengan posko bencana alam yang ada di PCNO. Karena mereka didiskusikan di sana, bahkan ketuanya dari LPBI. Nanti akan mungkin donasi yang dari Pancasila salah satunya ya, nanti kita akan kolek di tingkat kecamatan, di tingkat Lazis PCNO, nanti akan kita setorkan ke posko bencana di PCNO. Semoga nanti sana juga sudah berkegiatan beberapa kegiatan bencana seperti di Jombang banjir ya kan, berkegiatan bahkan di level kabupaten di Sidoarjo kan ada bencana banjir juga ya, tanggulangin ya banjir kita dan sekitarnya itu teman-teman kemarin LPBI sudah bergerak ya, LPBI beserta teman yang ada di tingkat PCM. Berarti memang fokusnya di wilayah Krian dulu. Betul. Terus di wilayah sekitar Krian. Iya. Untuk wilayah luar negerinya. Iya, jadi kita kan taat dengan apa ya? Kewilayahan kan kita kan NU ini cukup besar dengan sangat besar. Jadi ada PPN, ada PWNU, ada PCN dan sebagainya, itu batas-batas kewenangan. Kalau kita melangkah begitu, kalau di luar kewenangan kita nampaknya pasti nggak enak kan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk disiplin organisasi. Terus tentang koin NU ini Pak, ini kan biasanya keliling bawa apa? Kotak besar. Terus saat pandemi ini gimana Pak? Apakah hanya jalan koin NU kaleng itu atau seperti apa? Ya itulah, jadi sejak pandemi ini tidak hanya dunia usaha yang mengalami penurunan omset. Kita di Lazis juga mengalami penurunan luar biasa karena kekuatan kita kan masih di koin, dan koin itu di samping di tingkat ranting juga kita keliling ke lembaga-lembaga pendidikan pada momen-momen tertentu seperti harlah, seperti hari santri dan beberapa momen-momen penting kita biasanya keliling dari sekolah ke sekolah, bukannya untuk sekedar mencari dana tapi memberikan pembelajaran kepada anak didik untuk sejak dini untuk mengenal dan bersedekah mulai sejak dini ya, agar ke depan menjadi orang yang dermawan. Nah itu yang selama pandemi karena pembelajaran tidak ada tatap muka, otomatis kegiatan seperti itu tidak ada. Jadi sekarang satu-satunya penopang pendapatan income di Lazis dari ranting itu pun ya seperti jalan dulu lah, jalan dulu gitu. Terus NU sudah. Terus tentang masalah ini Pak, kalau saya dengarkan Ansor kan ada LDSA, Lembaga Dana Sosial Ansor ini
apa bedanya antara Lazisno dan LDSA? Ya. LDSA ini merupakan salah satu seksi atau bidang ya di Ansor ya, sama dengan Ansor dan sebagainya. Jadi berlaku internal, kegiatan internal. Dan kita pun saya juga bekerja bersama-sama. Jadi LDS sama dengan apa, Lazisno mensupport apa. Nanti jadi kita sering juga kegiatan bersama. Ada masalah, saya kira semua juga untuk umat. Ya, cuma memang skupnya beda. Kalau Ansor, kalau LDS mungkin adanya di Krian. Namanya adanya di Krian. Itu adalah create dari para pendahulu yang waktu itu memang belum ada Lazis. Jadi mungkin LDS sudah sekian, kalau lebih dulu lah ya LDS ada Lazis. Karena sudah kebiasaan tradisi mereka meneruskan kegiatan. Memang di beberapa bidang saja, semua bidang bisa disasar LDS. Kalau muslimat Bu atau fatayat, apakah ada lembaga dana muslimat gitu? Lembaga dana fatayat? Tidak ada, kalau semacam LDS tidak ada, cuma ya tetap kalau untuk infak ketika ada kegiatan semacam kubro ya tetap ada infak yang nantinya infak kaleng berjalan ya untuk kepentingan Hanum itu sendiri, kepentingan muslimat itu sendiri, internal. Ya istilahnya harus dicampur aduk dengan kegiatan Lazis. Sama muslimat juga ada internal. Karena ini muslimat, fatayat juga ketika bulan Muharram itu sudah punya kegiatan untuk santunan sendiri, rutin sebelum ada Lazis. Jadi ketika Lazis ada, ketika muslimat mengadakan santunan, Lazis ikut memang. Jadi tetap akhirnya ada kerjasama dengan Lazis, bersinergi baik muslimat maupun fatayat. Berarti memang ruang lingkupnya ada kubroan, ada jamiah. Jadi itu tadi nggak perlu proposal lagi, mandirian umat dari. Kan kemarin ketika kuburan muslimat kita sedang melaksanakan program pendidikan, jadi berupa bantuan sepeda apa namanya? Sepeda. Programnya apa kemarin? Sepeda sekolah ya. Sepeda sekolah. Jadi kita memberikan sepeda sekolah kepada anak didik keluarga kurang mampu. Momennya pas kuburan muslimat, jadi yang memberikan ibu muslimat, jadi kita sepedanya. Mulai dari anak TK, SD sampai SMA 1, insya Allah sekitar 5. Iya, itu sekolah untuk anak sekolah. Ya alhamdulillah, intinya yang menerima itu juga sangat bersyukur dan merasa terbantu. Iya. Ya, tetap kita yang mencari istilahnya penerima itu dikembalikan kepada muslimatnya, fatayat, ansor. Jadi ada perwakilan ansor ngirim ini, jadi sesuai insya Allah tepat sasaran. Berarti memang pendistribusiannya kalau orang Lazisno sendiri nggak mampu Pak ya, ada ansor masih jadi kita pinginnya penerima manfaat itu sebenar-benar. Jadi kita tetap mempertimbangkan itu. Misalnya ini kita ada bantuan untuk orang sakit, orang kena TBC yang cukup parah di salah satu ranting, itu ketua rantingnya yang kontak ke kita. Iya nanti kita akan bantu, tidak banyak atau juga kita pernah mensukseskan ini apa kelas jarak jauh ini kan kelas jarak jauh, jadi anak-anak kan butuh paketan data internet, jadi kita memberikan bantuan paket data internet kepada anak didik. Sudah jalan 44 anak. Ya. Satu ranting diambil dua-dua. Cuma karena waktu itu kondisi acaranya masih pandemi, yang hadir cukup satu saja. Nanti yang satu disampaikan ke ketua rantingnya. Jadi paling enggak untuk setelah pembelajaran daring ada suplai dari kita pakai data internet. Walaupun tidak banyak paling bisa membantu. Kegiatan yang paling menarik Bu dengan untuk selama ikut membantu Lazis ini apa kira-kira? Kegiatan yang paling menarik yang sangat berkesan, yang pertama ya ketika kirap koin itu mulai anak-anak PAUD, RA semuanya tuh merasa bangga, apalagi ketika anak-anak TK dibariskan dan juga di Pancasila juga kan? Itu terlihat sangat gimana ya, terharu sama bangga ya, karena rata-rata dari wali murid
itu juga bangga anak-anaknya sejak dini diajak bangga bersedekah, dan insya Allah karena kita sudah ada informasi sebelumnya nih, sehingga anak-anak itu sudah dari rumah sudah disiapkan orang tuanya, ini untuk yang dimasukkan infak, ini untuk yang uang jajan. Jadi alhamdulillah, walaupun kadang ada yang tertukar juga. Kecil-kecil itu tadi waktu ketika dimasukkan, iya, itu menarik yang diantaranya. Mungkin dari Pak Said itu mungkin yang berkesan ada dua bagi saya. Yang pertama santunan anak yatim, yang kedua tadi penyemprotan gereja. Santunan anak yatim kenapa? Karena saya ini ibu di anak yatim. Jadi saya ditinggali bapak saya itu sejak saya usia belum SD, belum sekolah. Bahkan saya di SMP Pancasila, di SD Pancasila, SMP Pancasila ini salah satu yang bebas SPP. Jadi kalau yang waktu di SD itu bebas SPP karena anak yatim. Kalau yang SMP dapat bebas SPP karena ranking 1 begitu. Jadi dapat juga begitu. Kalau yang ranking 1 selalu bebas SPP, dan kemudian juga waktu masih anak yatim, ketika saya di Lazis ini memberikan santunan kepada anak yatim itu saya menangis. Saya mengingat dulu saya juga bagian dari dan saya masih memberikan spirit kepada anak yatim tersebut, bahwa anak yatim itu bisa berubah menjadi orang yang hebat, jadi orang hebat saya begitu. Asal kalian benar-benar belajar, beramal yang baik, seperti itulah, jadi memberikan motivasi. Yang kedua tadi nyempel gereja itu. Dalam hidup saya belum pernah yang namanya tahu gereja di dalamnya seperti apa, karena kita nggak ada kepentingan ya ke gereja ya, bukan petugas keamanan juga, bukan petugas apa. Kalaupun itu dan masuk gereja seperti itu di dalam. Tapi tentu kita memberikan ada penghargaan dari pengurus gereja bahwa sebenarnya NU itu luar biasa, luar biasa. Pedulinya luar biasa. Itu saja sih saya. Menjelang satu abad Pak, keberadaan Lazisnu ke depannya seperti apa? Kemandirian umat itu tidak hanya di bidang ekonomi, tapi kemandirian yang lainnya juga. Utamanya ekonomi ya, karena mayoritas kita ini kan ada di tingkat desa. Tingkat desa dengan level perekonomian menengah bawah kan paling banyak. Karena kemudian NU itu tidak lagi tergantung pada proposal, tidak lagi tergantung pada APBD atau APBN, bisa seperti itu. Jadi murni kekuatan gerakan poin NU ini sudah terbukti di mana-mana, sudah terbukti di Indonesia Raya ya, bahwa banyak yang sudah bisa membangun kantor, bisa membeli mobil, bisa macam-macam lah dengan poin NU Peduli. Yang dulunya tergantung pada proposal, tergantung pada bantuan pemerintah. Sekarang sudah mulai pelan-pelan. Berarti mungkin salah satunya seperti pendirian Ulusida dan lain sebagainya, itu kiprahnya juga dari Nahdliyin juga. Iya, betul. Walaupun masih ada usul APBD, tapi paling tidak kekuatan ini sudah terbukti ya, di mana-mana juga cukup berhasil ya, dengan poin Terus alasan kuat Pak Saihu sudah tidak dapat tunjangan, ngurus Lazis, tidak dapat gaji, terus meninggal keluarga, ini apa alasannya kok sampai kiprahnya Lazis ini kuat seperti itu? Jadi alasannya apa Pak? Sebenarnya saya di NU lama dipenuh dulu oleh saya muda waktu sekolah di Pancasila. Kan Pancasila ini satu-satunya pendidikan yang berbasis dan saya banyak dikenalkan, banyak diajari tentang NU dari SMP Pancasila. Kan dulu saya ingat ada lomba menggambar logo NU. Udah itu bagus-bagusan. Saya ingat gurunya Pak Hamim, Mojo Santan gitu. Ayo guru ke NU, guru ke NU. Kata apa pelajaran masih asraja sekali guru ke NU. Di situ saya juga mulai, walaupun sekarang masih dulu di tingkat ranting ya, terus masuk ke Ansolus di Lazis ini. Yang paling mendalam di Lazis ini adalah bagaimana kita mengasah kepekaan sosial kita. Meskipun kita ini gerak-gerak sosial ya, kita tidak dalam konteks seperti lembaga ambil zakat yang lain ada porsi gaji dan sebagainya. Kita tidak ada operasional untuk itu. Paling operasional untuk Lazis ya, ada untuk operasional. Meskipun ada hak ambil ya, ambil ya, dan itu tidak pernah kita ambil. Karena memang kita fokus untuk pengabdian berkhidmat, karena kita ingin jadi santrinya Mbah Hashim. Insya Allah begitu. Amin.
kalau ibu sudah dapat tunjangan, dapat gaji, tinggal anak, apa bu alasannya kuat? Insya Allah nih sama seperti yang disampaikan Pak Saiful, karena tadi saya dulu lahirnya juga pernah ikut IPB juga, mungkin dengan latar belakang pendidikan sekolah mulai sebenarnya enggak, ketika saya sekolah itu enggak berbau-bau NU juga. SDN setelah itu SMP Pancasila, setelah itu ya ketika di MAN itu agak ada berbau NU, setelah itu dilanjut ke YIN. Cuman karena mungkin yang paling banyak itu dari faktor keluarga. Istilahnya jadi ngomong wis NU kekeluar itu mungkin darah itu ya, mungkin darah itu yang membuat hikmah Sami ingin diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Dan insya Allah untuk masalah itu selama ini ketika saya meninggalkan dan sebagainya insya Allah tidak ada kendala lah. Dan istilahnya ketika saya tinggalkan pekerjaan, saya ngurus Aziz, nggak ada faktor ekonomi yang berkurang dan sebagainya. Bahkan iya insya Allah bahkan ada cerita yang paling berkesan gitu. Ketika kita itu memakai seragam ini gitu, bahkan bisa dikatakan seragam keramat kan. Iya, dimanapun kita asli dibanding di mana itu selalu dapat minimal makan gratis dan masuk ke tempat wisata gratis. Padahal intinya memang sudah ada niat, insya Allah nggak ada niat tomak gitu. Waktu kesana nggak tahu kok monggo silakan. Ketika ya beberapa kali sampai kadang sampai merasa menangis. Ya Allah, kan sampai guyanya gini. Iya, kalau kita 8 orang kan gitu, 8 orang memakai seragam bersama, pasti mesti ada berkah dari situ. Nggak tahu ketika waktu di Sunan Ampel, ketika waktu di Madura, di Bangol dan sebagainya itu istilahnya kadang sampai terharu gitu loh, sampai pulang dikasih uang bensin sama yang keluar rumah padahal nggak kenal sama sekali. Nggak tahu, mungkin ya itu salah satu yang bisa dikatakan antusiasme berkah. Iya, nggak tahu kita alhamdulillah, semoga mudah-mudahan memuliakan tim Lazis sampai segitunya. Bukan kabupatennya orang, bukan maksudnya kalau itu kan biasa. Sudah kenal kan? Tidak kenal sama sekali. Loh, dari Lazis ya? Ya mau ada semacam sesuatu yang nggak tahu, nggak bisa kalau dibikin. Oke. Terus tentang ya Pak, sekarang kan sedang hebohnya gebrakan Kartanu Pak. Iya. Kebetulan menjalankan tim Kartanu. Ini maksud dan fungsinya itu apa Pak? Jadi kalau boleh saya berpesan bahwa Kartanu ini salah satu upaya kita dalam rangka mendata naldiyin yang dalam tanda kutip banyak. Banyak itu berapa lah, harus dibuktikan dengan data. Nah, data itu ada di Kartanu. Maka ini bagian dari sensus. Kalau ngomong sensus berarti tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi kami dorong PBNU sudah memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau zaman dulu mau foto Kartanu harus dikumpulkan di satu tempat, ada fotografernya dan lain sebagainya. Kalau sekarang bisa dilakukan di rumah sambil santai-santai registrasi di pakai aplikasi NU itu. Aplikasinya Kartanu bisa diunduh di Play Store. Jadi unduh di Play Store, pilih Kartanu, setelah itu isi formulir yang ada di menu Kartanu tadi, upload foto. Jadi yang penting upload fotonya. Foto apa? Yang pertama foto KTP secara langsung. Foto. Yang kedua foto membawa KTP. Nah, pemohon membawa KTP. Yang ketiga foto profil. Foto profil nanti yang akan dicetak di Kartanu. Kalau data yang di aplikasi tersebut sudah terisi, otomatis nanti ada pesan nunggu verifikasi. Nah, verifikasi nanti akan dilakukan oleh tim admin MC. Kita akan melihat kevalidan data dan kebenaran pemohon. Apakah benar-benar NU? Seperti itu. Kalau sudah benar-benar NU, maka kita verifikasi. Setelah itu masuk dicetak. Nah, masuk dicetak. Setelah itu kartu akan dibagi ke ranting. Jadi tetap kita nanti melibatkan ranting, karena di ranting sudah ada tim Kartanu tingkat ranting. Gitu. Jadi kita ini gerak di dua media ya. Maksudnya media registrasi. Yang pertama dengan menggunakan aplikasi.
Tapi kita juga melayani para lansia, maaf, yang belum memiliki HP atau email. Nah, itu kan nggak bisa kan menggunakan aplikasi. Tetap kita layani melalui tim Kartanu tingkat ranting. Kita sudah siapkan Google Form di relawan-relawan ranting, karena relawan ranting ada di masing-masing dusun. Dia akan menyasar rumah-rumah yang sekiranya tidak punya HP, tidak punya email, terutama yang sepuh-sepuh ya. Itu hak mereka untuk mendapatkan kartu tetap kita layani dengan Google Form tadi yang dibawa oleh HP-nya relawan. Jadi HP-nya relawan bukan HP-nya pemohon. Tapi tetap kita dorong yang HP-nya pemohon, yang aplikasi, karena kita tahu bahwa sekarang hampir rata-rata punya Android ya. Kalau Android kan mesti ada email ya. Nah seperti itu. Nah, semoga Kartanu ini di Kecamatan Krian sukses, ya kan? Target kita terlaksana, dan hari ini kita sedang melakukan sosialisasi di tingkat ranting. Kemarin baru mulai sampai dengan tanggal 5 Maret. Kita di 7 hari ini sosialisasi keliling, kita bentuk tim ya. Jadi ada 3 tim yang keliling ke ranting-ranting yang membentuk tim Kartanu ranting dan memberikan pencerahan atau sosialisasi tentang teknis pendaftaran Kartanu dengan aplikasi dan non aplikasi. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini yang terakhir, Pak. Ini kuis pilihan ganda. Jadi jawabnya langsung, nggak boleh mikir, nggak boleh lebih dari 1 detik. Oke? Jawabnya apa? Oke? Proposal apa UMKM? UMKM. Masih jawab, Bu. Masih jawab ya. Jawab lagi. Proposal apa UMKM? UMKM. Kitab apa HP? Kita Sandal apa bagia? ya. Uang transfer apa uang cash? Uang cash. Ya transfer sebenarnya. Nggak awet, nggak apa. Kalau cash aja udah habis. Apartemen apa rumah desa? Rumah desa. Saya juga suka di desa. Kalau Ibu? Iya tetap rumah desa. Rumah desa. Oke. Berita di internet apa koran? Internet. Oke. Ini yang terakhir. Uang apa sego berkat? Sego berkat. DPR apa Udin? Udin. Oke, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 Nines Fanta Zaman Now, we share we know. SMP Pancasila, Los Karen.